Korupsi sering disebut sebagai kejahatan yang sangat luar biasa karena memang dampaknya yang sangat merusak. Ketika pejabat negara atau pihak lain yang berwenang menyalahgunakan kekuasaannya, uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat malah diselewengkan, maka korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kondisi sosial ekonomi masyarakat. Contohnya, ketika ada anggaran negara yang digunakan untuk pembangunan jalan, maka jalan yang seharusnya digunakan untuk memperlancar transportasi justru tidak bisa digunakan dengan baik. Korupsi seperti ini sangat menambah kesulitan hidup masyarakat dan memperburuk kondisi sosial ekonomi. Karena dampaknya sangat besar, maka korupsi dipandang sebagai ancaman yang sangat serius bagi negara dan harus ditanggulangi dengan serius pula. Itulah mengapa korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary criminal. Yang pertama ada unsur-unsur tindak pidana korupsi. Dalam hukum pidana, untuk seseorang bisa dihukum karena tindakan korupsi, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, melakukan perbuatan melawan hukum, seperti menerima suap atau penggelapan dana negara. Yang kedua, memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara yang tidak sah. Yang ketiga, menyebabkan kerugian negara dalam bentuk uang maupun sumber daya yang lainnya. Jika ketiga unsur ini dapat dibuktikan, maka seseorang bisa dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua yaitu jenis hukuman untuk pelaku korupsi. Hukuman yang diterapkan dalam kasus korupsi bisa sangat berat karena korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi bisa berupa pidana penjara yang sangat lama, bisa sampai bertahun-tahun, tergantung pada seberapa besar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan mereka. Lalu, denda yang sangat besar yang bisa mencapai miliaran rupiah, tergantung pada besar kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi tersebut. Lalu ada pencabutan hak politik, artinya pelaku korupsi bisa kehilangan haknya untuk ikut serta dalam pemilu atau memegang jabatan publik. Selain itu, pelaku juga diwajibkan untuk mengembalikan uang yang diselewengkan. Ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dipikul oleh mereka yang merugikan negara. Hukuman yang berat dan luar biasa diberikan karena korupsi juga memberikan dampak yang sangat luar biasa pula. Korupsi menghambat kemajuan negara, menyebabkan ketimpangan sosial, dan juga menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin meluas. Selain itu, dengan hukuman yang sangat berat, diharapkan ada efek jera yang membuat orang-orang berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan korupsi. Jika hukuman terhadap pelaku korupsi ringan, bisa jadi tindakan korupsi akan semakin banyak terjadi. Maka dari itu, hukuman yang diberikan harus sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. KPK bertugas untuk menyidik, menyelidiki, dan juga menuntut pelaku korupsi, baik itu pejabat tinggi maupun pihak swasta yang terlibat. KPK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga negara yang menangani kasus, tetapi juga sebagai lembaga pencegah korupsi dengan cara melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagai kesimpulan, korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa dan juga memerlukan penanganan yang luar biasa pula. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi harus yang berat dan tegas untuk memberikan efek jera dan mencegah agar tindak pidana korupsi tidak terus merugikan negara dan juga masyarakat. Dengan penerapan hukum pidana yang ketat, serta peran aktif dari lembaga seperti KPK, dan kita bersama-sama bisa mewujudkan negara yang bersih dari korupsi. Sebagai warga negara, kita juga harus mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan tidak terlibat dalam tindakan korupsi dan berperan aktif dalam melapor jika ada hal yang mencurigakan. Hukum yang tegas adalah harapan bagi keadilan. Sekian, terima kasih.